ini teman ya, terima kasih untuk teman-teman yang mau bergabung. Saya buka klinik bisnis online pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pemateri yang sudah mau berkenan hadir untuk menyempatkan waktunya untuk sebagai pemateri pada klinik bisnis online yang dilaksanakan oleh Rumah BUMN Seruyan pada hari ini, dan seluruh UMKM, teman-teman UMKM yang telah mau menyempatkan waktunya untuk join pada pelatihan hari ini. Untuk pada pelatihan pagi hari ini, perkenalkan, saya Nur Lailiansa atau bisa dipanggil Adi, saya SPP Seruyan, dan saya ditemani oleh Mas Margono sebagai selaku asisten SPP. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan pemateri, yaitu beliau adalah Pak Fianda Juliantoro. Beliau berasal dari Kediri, Pak ya? Ya, betul, dari Kediri, Jawa Timur. Semoga kita semua sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas di tengah keterbatasan ini. Baik, mungkin bisa kita mulai saja Pak, untuk menghemat waktu. Mungkin bisa Pak Fianda saya hello dulu sebelum memulai sesi penyampaian materi. Mungkin silakan ya, saya silakan ke pemateri. Oke, terima kasih Pak Ali. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan berdiskusi ya, ngobrol bareng aja kita mengenai bagaimana sih cara kita meningkatkan penjualan dengan menggunakan Google My Business. Nah, saya sendiri seperti tadi sudah diinfokan oleh Pak Aliansah bahwa saya Fianda Juliantoro, asal saya dari Kediri. Saya kebetulan praktisi digital marketing. Saya hari ini juga mengelola rumah BUMN PLN di Jawa Timur ya, di Blitar dan di Pacitan. Insya Allah nanti setelah lagi juga akan mengelola rumah BUMN di Sumeneb. Jadi 3 rumah BUMN di Jawa Timur punya PLN ini, insya Allah saya ngelola. Nah, hari ini posisi saya ini sebagai konsultan UMKM di bidang pemasaran. Jadi saya sudah banyak memberikan pelatihan di berbagai instansi ya, dan tentu UMKM ini banyak banget kan di Jawa Timur ya. Mungkin yang di daerah luar pulau belum banyak mengenal saya, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lah bagaimana strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan kita melalui dengan menggunakan Google My Business. Jadi kalau ngomongin materi, hari ini saya banyak memberikan materi mengenai digital marketing ya, mulai dari media sosial, lalu kemudian e-commerce, bikin konten ya, copywriting, bikin foto produk, kemudian video iklan. Ini juga banyak saya mendampingi teman-teman usaha mikro di daerah Jawa Timur. Nah, karena saya tidak punya akses untuk share screen, mohon Pak Gono mungkin filenya sudah saya kirimkan, mungkin bisa di-share sambil kita ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu ini. Banyak ibu-ibunya ini yang ikut ya. Ibu-ibu semangat-semangat banget ini ya. Oh, banyak sedang perjalanan ini. Kemana ini ibu-ibu ini ya? Sedang perjalanan ini ya. Banyak di kendaraan ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Ngomong-ngomong, siapa yang sudah punya Google My Business ya? Ada yang sudah menjalankan strategi optimasi dengan menggunakan Google My Business? Ayo, siapa yang sudah menggunakan Google My Business? Silahkan di-share. Silahkan di-share akun Google My Business-nya di chat supaya saling mengenal. Apa manfaatnya? Nanti kita akan sama-sama terapkan ya, bareng-bareng di sini. Ya, yang sudah punya akun Google My Business bisa di-share di chat, kolom chat ya. Sekaligus nanti saya menginfokan bahwa saya akan, insya Allah akan memberikan door prize buku, seperti buku yang ada di virtual background saya itu. Ya, 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM,
Bukunya gratis, ongkirnya juga gratis. Ya, siapa yang mau silahkan ikuti sampai selesai, sehingga nanti nggak ketinggalan infonya. Oke, Pak Gono mungkin bisa di-share materi saya supaya kita hari ini bisa, ibu-ibu sudah terlanjur semangat nih, perjalanan banyak yang sambil Ini online gitu ya. masih loading. Oke, masih loading ya. Sabar ya ibu-ibu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita sambil menunggu untuk materi agar bisa di-share oleh Pak Gono. Mas Dika, apa yang dari mungkin bisa Pak Piandanya jadikan co-host. Oke, saya sudah jadi co-host. Ya. Sudah, Mas. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Andika. Nah, sudah co-host ini. Enak ini. Sebentar. Tunggu materi, saya keluar, nanti saya segera share screen-nya. Ayo, baru satu ini yang sudah pakai Google My Business. Kreasi Nova, mana yang lainnya? Siapa yang sudah pakai akun Google My Business? Ayo. Kreasi Nova. Oke, saya sambil izin share screen saya. Mohon tunggu sebentar sambil loading. Baik, apakah layar saya sudah nampak? Pak Ali? Belum, Pak. Belum. Masih loading. Oke. Ya, mulai kelihatan nggak? Ya, sip. Oke. Benar, Pak. Ya. Nah, kalau boleh saya ceritakan ini ya, teman-teman pengusaha mikro. Hari ini memang yang namanya Google My Business ini merupakan salah satu tools ya, tools yang ampuh yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk meningkatkan penjualan. Nah, kenapa sih hari ini kok Google My Business ini sangat ampuh, sangat powerful untuk digunakan untuk meningkatkan penjualan bisnis kita? Nah, tentunya karena Google My Business ini merupakan tools yang dimiliki oleh Google ya. Nah, sedangkan hari ini banyak sekali orang yang menggunakan search engine atau mesin pencari Google My Business. Nah, sehingga ya ini punyanya Google sendiri, jadi otomatis ya Google akan lebih mengutamakan orang-orang yang menggunakan Google My Business ini atau Google Businessku ini untuk direkomendasikan oleh Google, gitu ya. Nah, sehingga jika kita hari ini mampu menggunakan Google My Business ini dengan baik atau Google Businessku, ya sama saja ya Google My Business dengan Google Businessku ini sama saja. Kalau di bahasa Indonesianya Google Businessku, tapi kalau di bahasa Inggris itu Google My Business. Nah, hari ini memang ini merupakan tools yang powerful luar biasa untuk kita bisa gunakan untuk meningkatkan penjualan di usaha kita. Nah, saya sendiri juga seorang pelaku UMKM, jadi hari ini akun Google My Business ini sudah banyak menghasilkan penjualan ya kalau buat saya sendiri ya. Saya sendiri juga sudah mengalami banyak orang yang mencari usaha saya ini melalui Google My Business salah satunya. Nah, sehingga tentunya hari ini sangat menarik sekali jika kita
belajar bersama ya. Saya nggak ngajarin teman-teman, tapi ini kita belajar bersama di sini. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang sudah lebih dulu menggunakan dibandingkan saya, kita bisa sharing. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, saya hari ini merupakan konsultan UMKM di bidang pemasaran. Selain itu, saya juga praktisi digital marketing. Ya, kemudian saya juga seorang MAKPLUS Institute Certified Facilitator. Ya, usaha saya Digma Solusi Mandiri ini memang bergerak di bidang konsultan usaha mikro atau usaha pemasaran. Nah, untuk apa sih peran Google My Business itu hari ini untuk meningkatkan pemasaran? Di mana perannya sebenarnya gitu ya? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Tentunya hari ini kita sangat memahami bahwa perilaku konsumen itu hari ini sangat sangat bergeser dari yang biasanya dulu yang mereka banyak melakukan pencarian produk secara offline. Hari ini lebih banyak orang itu mencari dengan menggunakan online, sehingga mau nggak mau hari ini usaha Bapak Ibu, usaha kita semua ini harus terindeks secara online. Nah, Google ini memang merupakan salah satu search engine atau mesin pencari yang paling banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia. Sehingga hari ini kalau orang kita tanya, semua orang yang bergerak di bidang online ini mereka ingin produknya ini bisa terindeks oleh Google, terbaca oleh Google, dan direkomendasikan oleh Google. Nah, sehingga mau nggak mau, kalau usaha kita ini nggak terbaca oleh Google, maka perkembangan bisnis kita sangat jadi bisa terhambat gitu ya. Karena orang hari ini banyak mencari lewat Google. Nah, karena perubahan perilaku konsumen ini, hari ini kebanyakan konsumen itu memeriksa validitas suatu usaha dengan menggunakan Google Search. Mereka mau cari apapun hari ini, itu kebanyakan lewat Google. Mau cari makanan gitu ya, mau cari makanan mereka buka Google, ngetikkan makanan itu. Reviewnya orang-orang bagaimana. Lalu kemudian lokasinya di mana, nah, ya, mencari alamat dengan menggunakan Google Maps. Nah, ini merupakan perubahan perilaku konsumen yang saat ini harus kita antisipasi. Kalau usaha kita hari ini nggak terbaca di Google, maka otomatis orang akan kesulitan mencari kita. Misalnya ada ibu yang punya usaha kreasi Nova tadi. Kreasi Nova ini apa produknya gitu kan. Nah, selama produk kita ini bisa dicari di Google, maka kita akan mudah mencari konsumen. Tapi selama produk kita sulit dicari Google, jangankan kita laku gitu ya. Orang cari kita aja nggak akan ada gitu kan di Google. Nah, sehingga mau nggak mau hari ini kita harus mengusahakan bagaimana agar produk kita itu terindeks oleh Google. Nah, pergeseran perilaku konsumen juga saat ini, mereka cenderung untuk mengambil keputusan untuk membeli itu berdasarkan ulasan atau testimoni dari orang lain yang sudah menggunakan. Ini yang harus kita pahami benar saat ini. Kenapa? Karena kita mungkin jualan makanan, jualan pakaian, gitu ya, jualan produk apapun, termasuk jualan jasa seperti saya ini, gitu kan. Nah, tentunya orang yang belum pernah menggunakan produk kita, yang belum pernah merasakan makanan kita, mereka tentunya akan bertanya-tanya, emang bener nih makanan ini enak, emang bener nih bajunya bagus, emang bener nih usahanya sudah seperti yang dibicarakan orang-orang gitu kan. Nah, sehingga salah satu cara untuk orang itu mengetahui apakah mereka akan membeli produk kita atau tidak, itu mereka menggunakan testimoni atau ulasan dari orang lain yang sudah menggunakan produk kita sebagai dasar untuk melakukan keputusan membeli. Nah, inilah perubahan konsumen yang harus kita antisipasi mulai dari sekarang. Jika kita tidak mengantisipasi dari sekarang, maka bisnis kita akan semakin tertinggal. Nah, hari ini kita mungkin jika kita ngomongin tentang teori pemasaran atau komunikasi pemasaran, maka ada yang istilahnya dulu kalau yang konvensional itu namanya AIDA. Ya, hari ini AIDA ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang, gitu kan? AIDA ini hari ini bergeser menuju ke AISAS. Apa itu AIDA? Dulu supaya orang mau membeli produk kita, orang mau menggunakan produk kita,
itu mereka menggunakan 4 tahapan yang namanya AIDA. AIDA itu adalah attract attention. Bagaimana supaya produk kita ini diminati, dilihat, dilirik oleh calon pembeli kita atau calon konsumen dari produk kita ini. Jadi ya sebelum orang membeli itu mereka pasti akan lihat dulu bagaimana supaya produk kita ini attract attention. Attract attention itu menarik perhatian. Menarik perhatian ini bisa dengan banyak hal ya. Mungkin packaging-nya diperbaiki, lalu kemudian ini kita belum ngomongin rasa ya, belum ngomongin sesuatu yang nggak bisa dilihat orang, tapi minimal orang itu melihat dulu, melihat produk kita dan mereka tertarik. Nah, itulah yang disebut dengan attract attention. Kalau sudah mereka tertarik, mereka ini sudah melihat produk kita, nah baru kemudian tahap yang kedua itu adalah interest. Bagaimana supaya orang itu berminat, orang pengen megang, orang pengen sekedar untuk apa ya istilahnya ya, ya merasakan lah gitu ya. Mungkin ini bisa kita beri tester, mungkin kemudian kita berikan kalimat-kalimat promosi yang menarik. Nah ini merupakan cara-cara untuk menarik interest atau menarik minat orang supaya mereka mempertimbangkan untuk membeli. Belum pada tahap mereka memutuskan untuk membeli, tapi mempertimbangkan. Jadi, tahap yang pertama itu adalah attract attention. Bagaimana supaya orang tuh melirik dulu produk kita. Melirik produk kita, lalu kemudian bagaimana supaya mereka itu berminat duluan. Ya, jadi ada timbul keinginan untuk pegang, bertanya. Nah, itu yang kedua. Nah, setelah itu, tahap yang keempat adalah bagaimana kita membangkitkan desire. Desire itu hasrat. Hasrat orang itu sampai orang itu merasakan, aku kalau nggak beli produk ini, aku kalau nggak merasakan produk ini, maka aku akan rugi besar. Nah, itulah namanya desire. Ya, jadi tahap agar seseorang berminat kepada produk kita itu ada 4 di teori pemasaran yang lama. Ya, bagaimana menarik perhatian, kemudian menimbulkan minat, terus kemudian memunculkan hasrat. Hasrat ini supaya orang benar-benar ingin membeli. Nah, kemudian baru yang keempat adalah tahap action. Action itu adalah orang membeli produk kita. Nah, ini adalah tahap AIDA. AIDA ya, itu di konsep pemasaran yang lama. Nah, masalahnya di konsep pemasaran yang serba digital, serba milenial ini, AIDA ini bergeser menuju AISAS. Nah, apa itu AISAS? AISAS hanya tetap attention, lalu kemudian bagaimana kita menarik minat. Nah, setelah orang menarik minat hari ini, misalnya kita mau beli smartphone, HP misalnya ya, mau beli handphone gitu, maka begitu kita ingin membeli suatu barang, maka apa yang kita lakukan? Bukannya kita menimbulkan, menimbulkan hasrat si penjualnya ini, tetapi kita sendiri hari ini pasti akan segera pegang handphone kita, gitu ya, pegang handphone, lalu kita mencari-cari, searching. Ya, kita search bagaimana sih spesifikasi produk yang akan kita beli ini, kemudian keunggulannya apa, kelemahannya apa. Nah, yang terpenting, bagaimana sih review orang terhadap produk yang akan kita beli ini. Kalau review bagus, maka otomatis kita akan masuk kepada tahap action, membeli produk itu, gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah kita action membeli produk itu, apa yang kita lakukan? Nah, tentunya kita akan nih pakai HP-nya. Kita pakai HP juga, kita foto produk yang kita beli tersebut, lalu kemudian kita share di media sosial kita, gitu kan. Kita share di Instagram, kita share di Facebook, kita tulis di website kita, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan tab share. Share ini akan membantu orang lain. Share ya, sekali lagi, orang yang nge-share produk kita, ini akan membantu orang lain untuk mengambil keputusan membeli. Jadi, jangan sepelekan orang yang nge-share produk kita. Nah, sebisa mungkin, justru kita tuh membuat bagaimana supaya produk kita ini di-share oleh sebanyak mungkin orang. Sehingga kita akan tahu gitu kan, orang akan lebih mudah menemukan produk kita. Hari ini misalnya kita punya suatu produk, terus produk kita nggak bisa ditemukan secara online. Bagaimana cara orang akan membeli produk kita gitu kan? Kan nggak bisa kan gitu kan? Nah, sehingga kita harus paham benar ini. Tahapan sekarang di era digital,
ini semua orang itu bergeser dari AIDA menuju ISAS. Dari attention, interest, desire, menuju attention, interest, search, action, lalu share. Nah, inilah yang harus dipahami oleh semua pengusaha mikro. Bagaimana caranya supaya orang search pada saat calon konsumen kita search produk kita itu ditemukan di dunia online. Lalu pada saat termasuk juga bagaimana supaya sebanyak mungkin orang yang sudah action, sudah membeli produk kita, ini mereka share produk kita sehingga mudah pada saat orang search itu akan semakin mudah. Nah, inilah dasar pemikirannya kenapa kita hari ini menggunakan Google My Business atau Google Businessku ini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan penjualan produk kita. Nah, ini yang menarik nanti ya. Nah, sehingga inilah manfaat dari Google My Business. Nah, kenapa hari ini kita menggunakan Google My Business? Nah, ini kenapa hari ini kita menggunakan Google My Business, coba? Nah, tentunya karena Google My Business itu miliknya Google. Ya, sehingga otomatis Google My Business ini terintegrasi dengan Google Search, terintegrasi dengan Google Map. Ya, pada saat kita membuat akun Google My Business, maka secara otomatis kita akan setting lokasi usaha kita di Google Map dan itu otomatis akan terindeks di Google Maps. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Google My Business ini juga secara otomatis terrekomendasi pada saat seseorang mencari usaha kita di Google. Ya, jadi direkomendasikan oleh Google Search. Nah, ini merupakan keunggulan dari Google Businessku. Lalu berikutnya, Google My Business ini kita bisa mendapatkan ulasan pelanggan yang sudah menggunakan produk kita. Otomatis ini akan merupakan suatu testimoni bagi usaha kita, bagi produk kita, bagi layanan yang kita tawarkan, gitu kan? Nah, sehingga hari ini bagi teman-teman yang belum memiliki akun Google My Business dan belum memiliki ulasan dari pelanggannya, maka sesegera mungkin kita usahakan supaya orang-orang yang menggunakan produk kita ini segera bisa atau berkenan memberikan ulasan pada akun Google Businessku ini. Ya, sehingga kalau orang banyak yang menggunakan, banyak yang memberikan ulasan, otomatis kan akan menimbulkan trust, menimbulkan kepercayaan. Oh, ternyata produk ini bagus, di-review banyak orang dan reviewnya bagus-bagus. Nah, gitu kan. Nah, kalau saya hari ini saya melakukan training offline, training luring, ya training secara tatap muka dan membahas Google My Business, maka setelah peserta pelatihan itu mempraktekkan akun Google My Business ini, maka mereka wajib untuk mereview akun teman-teman sepelatihannya, gitu ya. Jadi otomatis akan langsung mendapatkan review, gitu. Ini kan menarik, gitu ya. Langsung dapat review. Jadi hari ini, tapi hari ini karena kita hari ini pelatihannya secara daring, secara online, maka nanti teman-teman boleh tuh ya kasih atau share akun Google My Business di kolom chat. Sekali lagi, silahkan share akun Google My Business-nya di kolom chat. Dan nanti teman-teman yang berkenan silahkan memberikan review yang bagus ya. Saling memberikan review, saling sedekah review untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum memiliki review yang banyak. Nah, itu sedekah review kalau saya bilang ya. Nah, selain itu, kalau kita hari ini punya akun Google My Business, itu kita juga berkesempatan untuk mendapatkan situs atau website gratis dalam sekejap mata. Ya, yang ini mungkin kalau kita hari ini teman-teman usaha mikro banyak yang belum memiliki website. Nah, inilah kesempatan teman-teman bagaimana agar segera punya website atau situs gratis. Nah, ini bisa menggunakan situs atau website yang disediakan oleh Google My Business. Ya. Nah, yang menarik lagi, Google My Business ini sangat amat mudah digunakan. Semua orang yang punya smartphone, nah pasti
tinggal download Google Bisnisku di Play Store-nya masing-masing gitu kan. Nah, sehingga nggak ada alasan hari ini teman-teman nggak punya akun Google My Business, lalu kemudian bisnisnya nggak bisa ditemukan di dunia online. Nggak ada ya, hari ini sangat mudah sekali karena ini sangat mudah digunakan. Nah, selain itu, Google My Business itu juga memberikan fitur pada kita untuk melakukan interaksi atau chat dengan pelanggan. Jadi kita bisa langsung chat gitu ya. Bisa bikin postingan yang rutin, lalu kita bisa bikin chat juga. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan mengapa hari ini kita menggunakan Google My Business. Jangan hanya menggunakan WhatsApp saja. Jangan hanya menggunakan Instagram saja, jangan hanya menggunakan Facebook saja. Perhatikan untuk menggunakan Google My Business. Nih ya. Nah, next berikutnya. Nah, seperti ini misalnya. Sekarang kalau teman-teman pengusaha mikro memasukkan nama bisnis saya, misalnya di Solusi Mandiri, maka otomatis akan langsung keluar. Dia akan langsung direkomendasikan oleh Google pada saat kita mencari bisnis kita di Google. Kenapa? Dulu yang namanya seperti ini ya, kita mau masuk supaya bisnis kita ini bisa terindeks di Google, itu memerlukan waktu yang lama ya. Dan itu orang berani bayar mahal agar bisnisnya terindeks di Google. Namanya Search Engine Optimization atau SEO. Dulu namanya SEO ini orang berani bayar mahal supaya bisnisnya bisa terindeks oleh Google. Tetapi saat ini ilmu SEO ini dimudahkan oleh Google dengan Google My Business ini. Semua orang bisnisnya bisa terindeks secara otomatis jika mereka memiliki akun Google Bisnisku. Jadi jangan sia-siakan teman-teman pengusaha mikro hari ini untuk segera membuat akun Google Bisnisku atau Google My Business. Dan ya, pada saat kita masukkan, maka otomatis bisnis kita akan segera terindeks di Google gitu. Sehingga orang akan mempermudah kita untuk kontak, untuk menghubungi kita. Nah, kemudian selain itu juga terintegrasi di Google Maps. Nah, jadi pada saat kita membuka akun Google My Business, itu otomatis kita akan diminta untuk setting lokasi usaha kita. Nah, sehingga kita harus pastikan lokasi usaha ini tepat di tempat usaha kita, sehingga orang yang akan mengunjungi usaha kita, ini akan lebih mudah menuju ke tempat kita. Gitu ya. Nah, pengalaman saya sendiri, beberapa klien, beberapa mitra usaha saya, itu menemukan saya ya dengan akun Google My Business ini. Mereka cari konsultan pemasaran misalnya gitu ya, pemasaran, lalu kemudian mereka menemukan nama Dikma Solusi Mandiri ini. Nah, mereka nggak janjian dulu, nggak perlu janjian dulu, mereka langsung aja search di di map ya, search map-nya, lalu kemudian langsung datang ke tempat saya gitu ya. Nah, sehingga hari ini pastikan ya, kadang-kadang sih klien kan gitu ya, klien kalau mau menjalin kerjasama kan mereka memastikan dulu, ini usahanya beneran nggak sih gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu sarana bagi kita untuk membangun kepercayaan konsumen kita bahwa bisnis kita memang bisnis yang real, bisnis yang nyata, yang bukan abal-abal gitu ya. Nah, sehingga kita bisa hari ini menggunakan Google My Business ini untuk salah satu sarana untuk membangun kepercayaan konsumen karena kita terintegrasi dengan Google Maps. Orang hari ini kan nggak nanya, Pak, alamat rumahnya di mana? Lalu kita memberikan petunjuk, oh sana belok kanan, belok kiri, lurus, nanti ada tong-tong belok ke barat sedikit. Nah, kan nggak gitu kan. Orang hari ini kan begitu mau berkunjung ke rumah kita kan langsung nanya, Pak, share log-nya dong, location-nya di-share. Nah, seperti itu kan. Nah, ini salah satu manfaat kenapa kita hari ini menggunakan Google Bisnisku sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan penjualan. Otomatis orang kan akan mudah mencapai lokasi usaha kita jika lokasi usaha kita ini bisa dicari di Google Maps. Nah, itu. Nah, sehingga kalau hari ini kita membuat Google Maps, bagaimana caranya? Nah, teman-teman yang menggunakan smartphone silakan langsung download di Play Store-nya masing-masing.
contoh yang saya kemukakan nanti akan banyak menggunakan screenshot dari laptop ya, atau dari PC, dari komputer. Nah, tahap-tahap pembuatan akun Google My Business ini, kalau kita menggunakan laptop, maka langsung kita buka di browsernya, lalu kita buka Google Businessku gitu ya. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke halaman akun Google My Business dan kita bisa klik mulai sekarang. Nah, mulai sekarang ini berarti kita akan mengawali membuat akun Google My Business. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Setelah itu tentunya proses registrasi ya, kita login dengan akun Google kita, lalu kemudian kita menjalankan atau kita melengkapi proses registrasi. Kita memberikan nama bisnis. Nah, nama bisnis ini ada tipsnya nanti ya. Nah, kalau saya nanti akan saya tunjukkan alamat bisnis saya apa. Nah, jadi jangan hanya alamat bisnis singkat yang itu terlalu singkat gitu ya, tapi kita berikan kepanjangan, kita berikan deskripsi secara ringkas. Bisnis kita ini terkait dengan apa sih? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, setelah itu akan tampil form pendaftaran, kemudian isi data sesuai dengan bisnis kita. Nah, terutama bisnis kita ini sebaiknya memang sesuai dengan apa yang kita jalankan hari ini. Jadi orang nggak akan salah pada saat mencari lokasi atau mencari usaha kita. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengetikkan alamat lengkap, ya, mengisikan alamat lengkap, lalu kemudian kota provinsi. Ya, kota atau provinsi, kemudian telepon. Jangan lupa telepon, kemudian isi kategori. Nah, kategori ini tidak semua gini. Pada saat teman-teman nanti mengisi kategori bisnis di Google My Business, ya, itu nanti akan ada pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh Google. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang teman-teman nyari, Pak, ini bisnis saya kok nggak ada di Google pada saat saya mendaftar, gitu ya. Nah, memang karena pilihan ini sudah disiapkan oleh Google, maka otomatis kita nggak bisa sekehendak hati kita. Tidak bisa sekehendak hati kita memilih, gitu ya. Ada drop down menunya, ada menu kategori bisnis yang bisa kita pilih. Nah, jika bisnis kita tidak tersedia di Google Businessku, maka kita bisa mencari kategori bisnis terdekat. Sekali lagi ya, jika hari ini kita mendaftar, lalu kemudian kategori bisnis kita tidak ada, maka kita bisa mencari kategori bisnis yang terdekat. Misalnya, jika hari ini kita mungkin membuat craft ya, craft yang dari kawat, wire ya, wire craft gitu ya, wire jewelry gitu ya. Nah, otomatis kan di Google tuh tidak menyediakan sedetail itu gitu. Nah, tetapi kita bisa mencari di kategori kerajinan, bisa seperti itu, atau penjualan perhiasan atau apa. Nah, itu yang kita mencari kategori yang terdekat. Jika kategori bisnis yang kita jalani itu tidak tersedia di Google My Business, ya, sehingga sekali lagi cari kategori yang terdekat. Nah, setelah sudah kategori, maka kita akan diarahkan ke layar selanjutnya, yaitu setting maps. Nah, ini setting maps ini juga harus menjadi perhatian. Jangan lupa kita memindahkan marker ya, atau penanda dari lokasi itu yang terdekat, yang memang benar-benar di tempat kita. Sehingga ada beberapa teman ini yang setting lokasinya itu tidak di tempatnya sendiri. Sehingga orang yang nyari itu nyasar ke tempat orang lain, gitu kan. Nah, sehingga usahakan kita memang benar-benar setting itu di lokasi tempat usaha kita. Sehingga orang yang mencari bisnis kita ini tidak tersesat ke
lokasi atau ke rumah orang lain. Nah, setelah itu kita konfirmasi. Nah, kita lanjutkan proses registrasi. Di registrasi ini selain itu ada verifikasi nanti. Nah, verifikasi ini ada beberapa macam kalau di Google ya. Kita bisa verifikasi secara online, kita minta dikirimkan kode verifikasi lewat email, lewat SMS, bisa juga lewat voice note. Tetapi memang ada beberapa jenis usaha yang itu verifikasinya itu harus lewat surat offline ya. Jadi dikirim via surat. Nah, ini biasanya kalau memang verifikasinya itu lewat surat, itu nanti akan dikirimin surat oleh Google. Nanti sekitar 1 sampai 2 minggu itu akan datang surat dari Google ke rumah Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk diverifikasikan di akun Google Bisnisku, gitu ya. Jadi harus diverifikasi, harus kita masukkan kodenya supaya lokasi kita itu supaya akun kita aktif dan lokasi kita bisa dilihat melalui Google Maps. Nah, itu ya. Jadi proses verifikasi. Setelah selesai proses verifikasi ini, maka akun Google Bisnisku ini sudah bisa digunakan gitu. Nah, kalau kita hari ini menggunakan PC atau laptop, atau insya Allah di smartphone juga nggak beda jauh dari yang ada di tampilan layar gini ya. Nah, akun atau tampilan menu dari Google My Business ini memang ada beberapa. Yaitu yang satu mulai dari beranda, postingan, info, analisis, ulasan, foto, situs, dan pengguna. Nah, ini akan coba kita bahas satu-satu. Nah, di beranda nanti akan ada tampilan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ya, di layar masing-masing. Nah, di beranda itu nanti akan ada, Bapak Ibu bisa buat postingan di situ, bisa buat postingan, bisa menambahkan foto, bisa melihat di Maps, nah itu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau kita membuat postingan, maka akan muncul layar postingan yang kita buat. Nah, pentingnya apa sih postingan ini? Nah, postingan ini merupakan juga salah satu alat untuk meningkatkan penjualan. Di sini kita bisa posting produk-produk kita, kita bisa kita bisa memberikan penawaran, kita bisa bikin promo-promo, kita bisa membuat acara, atau kita bisa menambahkan produk seperti marketplace. Ini akan banyak sekali manfaatnya jika kita rajin memanfaatkan Google My Business, update gitu ya. Jadi bikin Google My Business ini memang harus selalu diupdate gitu, bukan sekali-kalinya buat lalu kemudian kita tinggalkan. Tentunya kalau dibuat terus ditinggalkan nggak akan menghasilkan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita rajin melakukan update ini akan insya Allah akan memberikan banyak manfaat buat kita semua. Ya. Nah, bagaimana cara membuat postingannya? Kita tinggal klik tulis postingan baru, ya. Oke, kalau kita lihat di layar sebelumnya, nah di bagian atas itu akan ada pilihan untuk membuat postingan baru. Setelah itu kita bisa membuat tulisan postingan baru. Ya, postingan baru setelah selesai kita tulis postingannya, mungkin bisa kita tambahkan foto, ya. Kita mungkin jika kita membuat menawarkan barang, maka kita bisa tambahkan tombol untuk langsung orang bisa memesan. Nah, sehingga ini akan sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan penjualan. Orang hari ini nggak perlu mereka buka marketplace gitu ya. Tapi kalau produk kita terindeks di Google My Business, maka insya Allah akan banyak sekali penjualan yang masuk melalui Google My Business ini gitu kan. Nah, setelah kita selesai bikin postingan, tambahkan foto yang menarik, lalu kemudian kita publikasikan. Jangan lupa kita publikasikan agar postingan kita ini terindeks oleh Google. Ya. Nah, ini tahapan membuat postingan. Ya. Sebisa mungkin update postingan itu rutin. Ya. Bisa mungkin. Kemudian, kalau kita hari ini, selain postingan, maka kita harus juga melengkapi informasi usaha kita.
sejelas-jelasnya. Ya, misalnya, saya punya usaha Digma Solusi Mandiri, maka selain nama bisnis saya, maka saya memberikan keterangan usaha saya ini bergerak di bidang apa gitu ya. Nah, situ di kolom judul itu langsung saya tuliskan jasa training digital marketing, konsultan pemasaran dan pendampingan UMKM. Itu langsung saya tulis di judul. Sehingga apa? Orang yang mencari bisnis saya, mencari usaha saya ini akan langsung tahu bisnis saya ini untuk apa sih gitu ya. Bisnis saya ini menawarkan apa? Nah, itu orang langsung tahu, nggak bertanya-tanya lagi, nggak cari-cari lagi. Ya, langsung di atas itu kita tuliskan usaha kita ini bergerak di bidang apa. Nah, Pak, kalau sudah terlanjur saya buat gimana Pak? Apakah masih bisa diganti? Bisa. Itu kan ada tanda pensil ya di atas itu ya, setelah nama usaha kita ada pensil. Pensil itu untuk mengedit. Jadi kita bisa edit nama usaha kita. Bahkan kita ganti usaha lain pun bisa gitu ya. Kita ganti usaha lain bisa. Nah, kemudian alamat juga bisa kita edit, area pelayanan bisa kita edit. Nah, salah satu hal yang penting adalah jam kerja. Jam kerja ini harus kita isi juga gitu supaya orang jelas. Ya. Salah satu fungsi dari kita melengkapi profil kita di Google My Business ini, itu nanti ini akan dijadikan dasar untuk membuat website gratis kita. Nah, gitu ya. Sehingga hari ini, kalau kita nggak lengkap, maka informasi di website kita juga nggak lengkap, gitu ya. Nah, sehingga ini harus kita tambahkan selengkap mungkin. Sampai mungkin pada nomor telepon. Nah, nomor telepon, lalu kemudian jam buka, dan segala macam ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya. Nah, ini tampilan info. Jadi pastikan info yang kita masukkan itu lengkap, selengkap-lengkapnya. Gitu. Nah, selain info di menu dari Google Business Suite ini, juga ada ulasan. Ya, ulasan atau review dari pelanggan saya atau dari pelanggan kita. Nah, hari ini review inilah yang memegang salah satu peranan penting bagi perkembangan bisnis kita. Kenapa? Hari ini kita juga ngalamin kan, kita sendiri sebagai seorang konsumen, jika kita ingin membeli suatu barang, lalu kemudian barang itu reviewnya jelek, otomatis kita nggak akan jadi beli barang kan? Nggak jadi beli barang yang kita inginkan itu kalau reviewnya jelek. Nah, sehingga hari ini bagaimana caranya kita mendapatkan review baik atau review yang bagus sebanyak mungkin. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pikirkan strateginya, bagaimana caranya kita mendapatkan review yang baik dari pelanggan kita sebanyak mungkin. Nah, teman-teman nanti boleh deh ngecek di akun Google My Business di usaha saya ini, bagaimana respon para pengguna jasa kami, gitu kan. Nah, sehingga kita akan menarik. Sekali lagi ya, ulasan ini sangat penting sekali. Lalu kemudian selain ulasan, di menu, tampilan menu itu ada foto. Foto-foto ini bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan untuk mengekspos produk yang kita tawarkan dan lokasi usaha. Karena di foto ini tidak hanya sekedar foto saja, tetapi bagaimana juga ada kategori itu interior, eksterior, produk, dan berbagai macam hal. Jadi kita sesuaikan foto yang kita upload di Google My Business ini sesuai dengan kategori yang disediakan oleh Google Businessku, sehingga orang akan lebih mudah mencari atau mendapatkan produk sesuai dengan kategori yang kita inginkan, gitu ya. Tampilan foto. Silahkan ini yang ada di menu, ya, mulai dari beranda, postingan, bikin postingan, melengkapi info, lalu kemudian ulasan, foto, ini silahkan dioptimalkan oleh teman-teman. Jangan sampai ada yang tidak lengkap, jangan sampai ada yang bolong. Ya, jadi komplit semuanya, lengkapi data-datanya, lalu kemudian, nah jika teman-teman ingin online store gratis, nah
Google My Business ini menyediakan fitur online gratis bagi siapa saja yang menghendaki untuk membuat situs gratis. Nah, mungkin hari ini teman-teman mikir nih, wah Pak mau bikin website mahal ya, kemudian bagaimana cara ngelolanya, bagaimana ngisinya. Nah, ini Google My Business ini menyediakan fitur online store gratis buat teman-teman yang mau memanfaatkan. Nah, saya sendiri di akun saya juga punya ya situs dikmasolusimandiri.bisnis.site ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah sekali. Di opsi menu, ya di menu tampilan itu ada salah satu menu yang untuk membuat situs. Nanti teman-teman akan bisa coba. Oke, saya akan coba lihat ini kan ya. Nah, di bawah ini ya, kalau di menu kita lihat di menu Google Business Go di bagian bawahnya foto itu ada situs. Teman-teman yang belum membuat situs gratis, silahkan klik fitur atau menu situs yang ada di menunya Google My Business. Oke. Nah, siapa yang mau online store gratis dari Google My Business? Ayo, saya mau stop share screen dulu. Saya pengen ngobrol dengan teman-teman peserta. Biar nggak saya ngomong sendiri ya. Oke, ada 27 peserta, alhamdulillah. Nah, saya hari ini ada 2 door prize buat teman-teman. Buku 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM. Yang bukunya gratis dan akan saya kirimkan secara gratis juga ke teman-teman. Ya, bentar. Oke, pertanyaan pertama untuk door prize pertama. Ya, door prize pertamanya adalah saya pengen tahu ini teman-teman yang memiliki review terbanyak atau ulasan terbanyak dari konsumennya di akun Google My Business. Ayo, siapa yang punya akun Google My Business dan sudah punya ulasan? Yang merasa ulasannya banyak, silahkan kirimkan jumlah ulasannya di kolom chat. Yang terbanyak ulasannya nanti akan saya cek dulu, lalu kemudian akan mendapatkan 1 buah door prize buku 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM dari saya. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang sudah punya review banyak ya. Saya mau coba klik. Saya sambil lihat pertanyaan ya Pak Ali ya ini ya, sama Pak Ali, Pak Gono. Ini sambil lihat pertanyaan. Monggo silakan. Di kolom komentar pertanyaannya. Ya oke. Langsung saya jawab aja ya Pak Ali ya. Silakan Pak. Oke. Baru daftar masih oke. Nah ini pertanyaan dari Kreasi Nova ini ya. Nah mau nanya jika kita berbagi review tapi belum pernah mengunjungi gitu ya. Belum pernah mengunjungi dan bukan sebagai local guide, apakah aman? Gitu ya. Apakah tidak berisiko dianggap sebagai fake review dan spam? Nah, yang saya jalankan hari ini ya kita mungkin review bukan pada produknya, tapi mungkin pada tempatnya atau mungkin teman-teman mungkin yang pernah ketemu secara langsung ya, ketemu secara online misalnya di suatu pelatihan gitu ya, ketemu secara offline di suatu pelatihan gitu ya. Maka review itu kita buat review yang aman ya, review yang safe ya. Memang kita tidak harus sebagai local guide ya kalau untuk memberikan review itu. Tapi kita bisa memberikan review yang sifatnya umum. Mungkin kita tahu packagingnya bagus, nah kita memberikan review tentang packaging kan tidak ada masalah, itu kan bukan sesuatu yang fake. Bukan fake review kan kalau kita membahas, kita lihat packagingnya teman kita, packagingnya bagus, itu kan kita review itu kan bukan sesuatu yang fake, kita memang sudah pernah lihat. Meskipun kita belum merasakan apa ya taste-nya, rasanya, tapi kita bahas dari sisi yang
sisi yang nampak aja gitu. Nah, itu ya kalau saya untuk Kreasi Nova ini, jadi itu memang tidak apa ya, bahasa saya selama ini safe aja sih, fine aja gitu. Kita memberikan review selama tidak nyepam banget ya, nggak nyepam banget, tidak membombardir spam, membombardir review kita dengan spam gitu. Nah itu saya rasa masih fine aja gitu. Nah sehingga kalau saya di satu pelatihan ada 50 peserta saling mereview, ya saya rasa aman-aman aja gitu. Apalagi kalau waktu pelatihannya offline, orangnya sudah lihat produknya gitu ya, meskipun mungkin belum merasakan atau baru ngicipin testernya, boleh-boleh aja lah gitu ya. Oke, pertanyaan yang sama ya. Kalau ngiklan, bayarannya Google saya belum menyarankan ya. Saya tidak menyarankan untuk ngiklan di Google. Memang bisa kita ngiklan di Google dan bisa kita manfaatkan voucher. Tapi terus terang saya belum mencoba untuk itu. Saya belum mencoba. Dan budgetnya, kalau memang kita mau ngomongin budget itu enggak sedikit ya. Beberapa teman saya memang mereka bermain di pasar yang besar, pasar luas, pasar luar negeri bahkan. Itu mereka menganggarkan budget tidak kurang dari ya antara di angka 20-30 juta lah. Dan memang balik gitu ya, balik. Tapi kalau saya enggak dulu lah. Kita lebih baik mulai dari yang organik. Jangan buru-buru ke paid ya, paid promote gitu ya, promo yang berbayar, tapi kita bangun trust secara organik dulu. Kalau saya lebih senang ke arah sana sih ya hari ini ya. Oke. Di bagian mana di DMP yang menjadi kata kunci ketika search dan bagaimana membuat situs. Oke, nanti kita membahas situs ya. Setelah ini kita akan bahas materinya di-share. Oke, pasti di-share. Nah, ini Kreasi Nova ini. Kreasi Nova ini Juli 2020 dapat 56 ulasan. Oke, siapa yang lainnya yang lebih dari Kreasi Nova, silakan. Nanti kalau enggak berarti bukunya melayang ke Kreasi Nova ini ya. Saya cek dulu Kreasi Nova ini. Oh, ya. Oh, sudah satu review. Alhamdulillah, baru punya 16 ulasan. Ya, enggak apa-apa. 21. Gayatri. Gayatri 21 ulasan. Nah, sehingga setelah kita hari ini mengetahui sisi penting dari review, maka usahakan setiap pelanggan kita ini kita minta untuk bikin review ya. Setiap pembeli kita minta untuk bikin review, kemudian ada pelanggan-pelanggan kita lama yang sudah menjadi sudah berkali-kali repeat order ke kita, ini juga kita minta review gitu kan. Karena apa? Karena kita tahu sekarang pentingnya review buat usaha kita gitu ya. Sehingga hari ini memang mau nggak mau kita ya harus punya review agar orang menjadi semakin percaya kepada kita. Sekarang hari ini ya, contoh paling gampang aja. Hari ini kalau kita misalnya mencari suatu tempat lokasi wisata atau kita mau menginap di suatu hotel, maka kita otomatis kan akan search dulu kan. Kita akan search dulu lokasi wisata atau hotel yang akan kita pilih itu, lalu kemudian kita pasti akan lihat tuh reviewnya orang seperti apa sih tentang tempat itu. Nah, itu kan kalau kita memang menjalankan seperti itu dan kita punya usaha, otomatis itu kan menjadi cerminan bahwa hari ini konsumen atau perilaku konsumen itu seperti itu. Kalau kita tidak mengikuti cara itu, maka bisnis kita nggak akan pernah bisa ditemukan di dunia online, kan gitu kan. Nah, sehingga silahkan hari ini teman-teman mulai berlomba-lomba untuk mendapatkan review sebanyak mungkin, dan reviewnya harus yang bagus ya. Nah, sudah minta review, pelanggan lupa. Kalau pelanggannya lupa, bisa jadilah. Coba sekali waktu kita kirimkan link untuk membuat review. Jadi yang kita kirimkan ke pelanggan itu link untuk mereka mengisi reviewnya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang menarik gitu kan. Jadi bukan kita minta yang mereka harus buka sendiri, tapi kita sudah share link
untuk mereka membuat reviewnya gitu. Jadi itu akan memudahkan pelanggan kita. Kita fasilitasi pelanggan kita atau konsumen kita itu agar mereka mudah untuk membuat review, memberikan review buat kita. Oke, Bu Hilwatun ini ya. Kemudian dari Pak Sumardi, baru buat Google My Business. Untuk di bidang jasa sihir dan percetakan, baiknya seperti apa? Oke, jasa, nggak ada masalah Pak. Bisnis saya juga jasa gitu ya. Saya Bapak sudah lihat sendiri. Jasa saya jasa konsultan kan gitu kan. Jasa konsultan dan pendampingan UMKM itu juga, alhamdulillah, banyak yang mencari usaha saya itu melalui Google Business ini gitu ya. Jadi mereka datang langsung ke tempat saya tanya kan, Pak, Bapak dapat alamat saya dari mana Pak? Dari Google My Business Pak. Ya jadi hari ini memang dahsyat ya, dahsyat. Kita harus mengoptimalkan Google My Business. Oke, dari beberapa yang sudah masuk ini sepertinya Kreasi Nova ini ya, foto studio yang sudah punya review 55 ulasan ini ya, 55 ulasan. Ya, bolehlah ya. Jadi buku yang pertama, door prize buku yang pertama ini jatuh ke Kreasi Nova. Ya, Kreasi Nova Foto Studio sebanyak 55 ulasan. Oke, saya share screen saya dulu sebentar supaya teman-teman juga bisa melihat. Nah, ini ya akunnya Kreasi Nova. Kreasi Nova ini juga bergerak di bidang jasa, foto studio. Ulasannya 55, bintang 5 semua, luar biasa ya. Nah, silahkan. Oh, ini ada alamatnya. Ada alamatnya juga, berarti saya nggak perlu minta alamat. Oke, Kreasi Nova, selamat Anda mendapatkan buku 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM. Ya, nanti akan saya kirimkan bukunya secara free ke Kreasi Nova Foto Studio. Oke. Nah, saya mau share screen saya lagi ya. Nah, setelah data kita komplit, setelah profil kita komplit, setelah semua kita mungkin rajin bikin postingan gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan, Pak, kalau mau bikin nama profil atau nama usaha itu bagaimana cara kita agar namanya itu merupakan kata kunci keyword. Nah, teman-teman bisa cari di Google Trend ya. Pencarian terbanyak untuk bisnisnya atau kategori bisnisnya itu apa gitu ya. Nah, sehingga kita dapat supaya keywordnya itu pas gitu ya. Keywordnya pas dan banyak dicari orang. Nah, gitu kan. Kalau keywordnya pas dan banyak dicari orang itu otomatis akan istilahnya akan meningkatkan probabilitas orang untuk mengakses akun kita. Nah, oke. Nah, online store gratis ini sebenarnya kalau di Google My Business ini sangat mudah sekali. Kita tinggal akses di menu tadi yang ada situsnya, ya ada tulisannya situs gitu ya atau site. Nah, tinggal klik saja teman-teman di situ, klik situ menu situs, maka akan langsung masuk ke menu websitenya. Teman-teman tinggal masukkan, tinggal mulai, klik mulainya. Lalu kemudian, nah ini tinggal teman-teman pilih tema untuk websitenya. Ya, ada beberapa tema yang sudah disiapkan oleh Google My Business. Nah, teman-teman silakan pilih salah satu. Ya ini mohon maaf banget gitu ya, mohon maaf banget karena ini merupakan website gratis dari Google My Business. Ya kita nggak bisa berharap banyak, kita nggak bisa minta websitenya bagus website profesional yang berbayar gitu kan. Tetapi at least setidaknya dengan kita memiliki website di Google My Business ini,
meskipun gratisan, tetapi ini sudah merupakan satu fitur ya, satu tools yang disiapkan oleh Google agar bisnis kita segera terindeks di Google. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan. Kalau kita sudah milih tema, salah satu tema, maka kita tinggal klik publikasikan saja. Sudah jadi website kita kan gitu kan. Sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Kita nggak perlu setting macam-macam, kita nggak perlu melakukan pengaturan yang sulit-sulit gitu ya. Kita tinggal pilih kita tinggal pilih tema yang kita inginkan. Nah, itu kemudian tinggal klik publikasikan, sudah selesai website kita. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita tinggal klik judulnya, misalnya seperti itu. Nah, ini apa judulnya? Misalnya judulnya kita masukkan judulnya, lalu deskripsinya apa. Ini salah satu contoh aja, ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan fotonya misalnya. Nah, ini sangat mudah sekali ini. Lalu kita tinggal klik publikasikan. Ini nambahkan foto. Nah, kemudian setelah kita klik publikasikan, maka akan ada tulisan Anda ada di web. Selamat. Website kita namanya nama usaha yang kita masukkan tadi, lalu kemudian ada .business.site. Nah, ini ya. Ini nama apa istilahnya ya? Website gratis fasilitas dari Google My Business. Pak, kok nggak .com, Pak? Ya namanya juga website gratisan ya, kita nggak bisa minta .com gitu kan, nggak bisa minta .com, nggak bisa minta .id karena ini gratisan. Kalau gratis ya otomatis kita diberi yang .business.site. Kalau mau yang .com gimana? Kalau mau yang .com, kita bisa klik opsi beli domain. Artinya, kita bisa mengubah domain kita menjadi .com atau .id atau .co.id dan sebagainya. Otomatis itu ada biayanya dan biayanya langsung di-handle oleh Google nanti ini soal mengganti domain ini. Ya. Kalau enggak, ya biar aja. Kita mungkin pokoknya gratisan nggak apa-apa. Yang penting kita punya website, ya kita tetap aja pakai .business.site ini, gitu ya. Silakan nanti pilihannya dari teman-teman. Nah, sampai di sini udah punya website, gitu kan? Nah, sangat menarik sekali. Mudah banget punya website gratisan dari Google My Business. Nah, tentunya hari ini kita akan bertanya-tanya, teman-teman bertanya-tanya. Gimana sih cara mengelola Google Business itu supaya menghasilkan? Karena tidak sedikit teman-teman yang mengeluh ke saya ya, mengeluh itu, Pak, saya sudah pernah bikin akun Google My Business, Pak, tapi nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Jadi saya uninstall lagi, saya di aplikasinya Google Business itu di-uninstall lagi dari HP-nya gitu ya. Nah, ini akan menjadi tantangan ya, challenge buat teman-teman semua. Bagaimana cara memaintain ya, merawat akun Google My Business atau mengelola. Nah, supaya akun Google My Business ini menghasilkan, maka yang pertama tentunya kita harus melengkapi informasi bisnis kita dengan detail. Sehingga orang akan mudah banget menemukan usaha kita. Kalau informasi kita nggak detail, kita tidak memberikan informasi yang baik buat calon pembeli usaha kita atau pembeli produk kita, bagaimana mungkin mereka tertarik dengan produk kita gitu. Nah, sehingga otomatis hari ini kita harus melengkapi dulu informasi bisnis kita dengan detail. Lalu kemudian pilih kategori bisnis yang relevan dan spesifik. Ya, jangan sampai kita hari ini bisnis kita di bidang apa, lalu kategorinya nggak tepat, kan orang nggak akan tepat sasaran bisnis kita. Nah, foto-foto yang kita gunakan untuk mengisi album foto di Google My Business ini, itu usahakan juga berkualitas, sehingga memang mencerminkan bahwa usaha kita ini usaha yang bonafit, usaha yang pantas, layak untuk teman-teman atau konsumen kita ini menggunakan, ini memang layak gitu ya. Kalau fotonya nggak bagus, bagaimana mungkin orang mau menggunakan produk kita gitu kan.
Nah, sekali lagi, jangan sepelekan ulasan pelanggan atau ulasan pengunjung kita. Minta, sebisa mungkin kita minta mereka untuk memberikan ulasan supaya ya review kita bertambah dan itu menambah kepercayaan konsumen kita gitu kan. Nah, jangan lupa juga untuk mengupdate secara rutin info-info terbaru. Ya, kita update. Jadi akun Google My Business ini bukan kita buat terus kita tinggalkan. Sekali lagi ya, akun Google My Business ini bukan kita buat terus kita tinggalkan lalu tiba-tiba menghasilkan. Bukan seperti itu, nggak ada seperti itu. Ya? Otomatis kalau kita mau menghasilkan, ya harus kita rawat. Seperti layaknya kita punya tumbuhan, kita punya tanaman, kita punya hewan peliharaan gitu ya. Kalau hewan peliharaan kita beli lalu tiba-tiba kita nggak rawat terus kita ingin hasilnya kan nggak ada gitu kan. Nah sehingga apapun akun yang atau strategi online yang kita lakukan, maka kita harus merawat, mengelola dengan baik. Nah, sehingga akan menghasilkan gitu. Kalau kita nggak pernah update postingan, kita nggak pernah menampilkan info-info terbaru, bagaimana mungkin orang akan tertarik dengan usaha kita, membeli produk kita, gitu kan? Nah, ini juga saya alami sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang hari ini sedang membangun, sedang mengelola akun Google My Business, nah silakan rutin lakukan postingan yang relevan dengan produknya teman-teman semua. Jadi edukasi produk, lalu kemudian proses produksinya mungkin juga ditampilkan gitu ya. Ini akan membuat orang semakin tertarik dengan produk kita gitu. Jangan berharap kalau kita nggak pernah melakukan postingan itu orang akan tertarik. Apalagi kalau di Google My Business ini postingan kita itu otomatis ya, postingan di akun Google My Business itu otomatis akan nampak di website kita. Website yang Google My Business ya. Nah, jadi kalau hari ini kita pengen Google My Business kita banyak kunjungannya, mendatangkan traffic, ya otomatis kita harus sering posting. Kalau nggak posting, ya website kita yang bisnis.saya tadi nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada isinya, gitu kan, nggak menarik untuk dikunjungi oleh orang, gitu kan. Nah, itulah beberapa tips mengelola akun Google My Business. Saya sendiri, ini sudah saya praktekkan sendiri ya, sehingga hari ini teman-teman silahkan mengelola akun Google My Business-nya sebaik-baiknya. Tentunya yang pertama, informasinya dulu ya, informasi bisnisnya harus detail, lengkap, ya. Kemudian setelah itu rutin melakukan update postingan di akun Google My Business-nya. Nah, itu. Oke. Saya stop share screen dulu. Ingin ngobrol dengan teman-teman yang lain. Oke. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa teman yang lain. Sebentar. Coba deh, saya pengen teman-teman salah satu nih ada yang ngomong ya. Jadi silakan langsung bertanya. Siapa yang mau langsung bertanya? Boleh raise hand. Ya, ini silakan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Mumpung ada Monggo, silakan. dapat penjelasan langsung dari pematerinya. Kalau via chat kan kita ada kalau ditanya langsung kan enak kita nyampaikannya. Ya, silakan teman-teman UMKM. Puluhan duitnya dalam tuh. Sudah puluhan lebih duitnya. Tapi kawan lah rumah nah, ini habis duit tapi rumah seorang alam.
Itu sudah hampir berapa Oke, puluh. kalau enggak ini saya bacakan aja ya, Pak Ali ya, dari Nah, Bu Maimunah, Kerinci. Nah, Bu Maimunah ini belum punya akun Google My Business. Apakah ada trik khusus untuk meningkatkan penjualan? Ya tadi, Selesai jadi itu tuh. cara meningkatkan penjualannya ya kita optimalkan akun Google My Business untuk menawarkan produk yang kita miliki gitu. Ya, kita optimalkan untuk menawarkan produk. Karena di Google My Business kan ada, dengan kita memiliki akun Google My Business itu ada website gratis. Ya, salah satu website gratis ini bisa kita gunakan untuk menawarkan produk kita. Kita rutin update postingan, kita rutin menawarkan produk, kita rutin menginformasikan promo-promo buat pelanggan kita. Nah, setelah itu, kalau bisa, selain kita mengandalkan orang yang search ya, selain kita mengandalkan orang yang mencari produk kita di internet, kita juga bisa share akun atau share link postingan-postingan kita itu ke teman-teman kita, sehingga akan ada traffic ke website kita, gitu ya. Nah, sehingga hari ini kalau kita ngomong website ini sangat amat potensial sekali bagi kita untuk meningkatkan penjualan. Saya sendiri hari ini kalau ngomong penjualan ya banyak sekali penjualan yang saya dapatkan dari website ya, kalau ngomongin website ya. Nah, sehingga teman-teman silahkan optimalkan website ini. Website ini kalau saya ngomong investasi jangka panjang ya, investasi jangka panjang. Nggak bisa kalau website kita tawarkan terus laku dengan serta-merta, itu enggak gitu ya. Tapi website ini investasi jangka panjang. Saya sendiri, website saya sudah 3 tahun ya usianya ya. Website saya 3 tahun, mulai menghasilkan di tahun kedua. Jadi secara empiris berdasarkan pengalaman, itu website itu akan mulai menghasilkan itu di tahun kedua. Gitu. Sehingga memang di tahun pertama kita berinvestasi ya, kita harus rajin posting, kita harus banyak-banyak melakukan pengaturan, ya pengaturan dalam artian mungkin bikin foto-foto yang bagus. Nah, itu merupakan investasi yang kita tanamkan untuk website kita. Nah, memang kalau kita memang hanya mengharapkan sales yang instan, itu nggak bisa kita menggunakan website atau Google My Business ini, tapi ini investasi. Biasanya menghasilkan dalam waktu yang mungkin setelah 6 bulan kira-kira ya gitu ya. Nah, sehingga ini harus benar-benar teman-teman harus bersabar, harus mau berinvestasi, harus ya investasi lah kalau saya bilang ya. Sehingga hari ini memang mau nggak mau ya kita harus bergerak ke arah ini. Ya, nggak bisa kita mengharapkan hasil yang instan dari usaha kita melakukan pemasaran melalui online gitu ya. Itu Bu Maimunah ya. Lebih enak daripada WordPress. Hampir-hampir mirip lah. Ya. Tapi kalau WordPress ya kita bisa kalau kita punya website kan basicnya di WordPress kan gitu kan. Tapi kalau memang Google My Business ini kita memang tidak bisa mengharapkan tampilan yang bagus enggak ya. Tapi ini ya pelengkap aja lah kalau saya pelengkap aja. Untuk Ibu Hilyatun Naziroh, yaitu Gayatri udah punya website. Kemudian ini ada Kreasi Nova lagi. Mau Kreasi Nova mau memberikan ke UMKM binaannya, boleh. Ya, boleh. Ini ilmu yang kelihatan kok ya, bukan ilmu yang nggak kelihatan ya. Mau ilmu yang kelihatan boleh aja. Oke, sebentar. Saya lihat-lihat dulu pertanyaannya. Oke, dari Bu Mastina. Dari Bu Mastina di Kelungkung. Usahanya ada 2, jenis kuliner sama jenis sambal.
Lalu ke jenis kuliner, ada juga penyewaan gaun pengantin. Apakah Google My Business-nya boleh digabung atau harus satu-satu? Kalau saya, kalau punya usaha ya sebaiknya satu-satu. Ya satu-satu. Kalau lokasinya brand gimana Pak? Nah itu bikin aja satu lokasi, misalkan di satu lokasi usaha nih di Jalan Diponegoro nomor 1 misalnya. Nah karena lokasinya satu, ya kita bikin 1A sama 1B gitu kan. Bisa dipahami ya nih ya untuk Ibu Mastina. Jadi kalau kita punya satu lokasi usaha, ini kita bikin aja alamatnya yang usaha yang A ini di nomor nomor rumahnya ditambahi A, lalu kemudian yang usaha satunya nomor rumahnya ditambahi B. Meskipun lokasinya berhimpit, tapi itu bisa kita jalankan gitu. Kecuali kalau memang punya lokasi yang berbeda nggak ada masalah. Tapi kalau lokasinya jadi satu, kita harus pisahkan, Bu, supaya orang nggak bingung, gitu ya. Kalau satunya kuliner, satu penyewaan dan pengantin, lalu kita jadikan satu Google My Business-nya, tentunya kan kategorinya beda ini. Kalau kategorinya beda, otomatis nggak bisa kita satukan, gitu. Bu Klita. Pak Klita atau Bu Klita ini? Mungkin mau tanya langsung, Pak Ali. Yang mana ini? Klita. Kita. Mau tanya, katanya. Mau tanya apa? Ya mungkin bisa langsung tanya. Supaya enak. Ya silakan. Oke, karena belum respon, saya kira terus dulu ya, Pak Ali ya. Ke Masaan ya, Kreasi Nova ya. Nah, nunggu izin, mengizinkan untuk share dari buku tersebut boleh, ya, boleh. Jadi isi buku saya boleh di-share ke teman-teman yang lain, ya. Mudah-mudahan membawa berkah buat semua gitu aja, ya. Nah, buku saya yang 25 jurus pemasaran praktis itu basicnya adalah pada waktu saya juga mendapatkan pelatihan ya dari Pak Hermawan Kertajaya dari Marketing Institute. Nah, itu yang saya jadikan sebagai inspirasi untuk membuat buku 25 jurus pemasaran praktis itu. Ada 9 elemen inti pemasaran. Nanti silakan dibaca. Ya. Lalu kemudian dari Ina. Jika sudah ada GMB dan punya website gratisnya, untuk update produknya cukup di GMB-nya aja atau langsung update ke website. Nah, ini saya tadi sudah menjelaskan. Kalau kita membuat postingan di Google My Business, ya di akun GMB kita, maka otomatis itu akan menjadi isi dari website kita. Ya, akan menjadi isi dari website gratis atau website yang extensionnya google.business.site tadi gitu ya. Jadi cukup kita melakukan update di akun kita, maka itu otomatis menjadi konten dari website kita yang dari Google. Itu ya untuk Ina ya, untuk Ina. Kemudian Klita, ini pertanyaannya. Misalnya pengunjung memberikan rating tanpa memberikan ulasan, dan ratingnya 3 ke bawah. Ya, ya kalau saya sih, itu introspeksi buat kita ya, nggak usah dihapus ya. Memang nggak harus orang memberikan review itu nggak harus bintang 5, tapi ya kalau bisa gitu, saya yang bintang 5 itu lebih banyak gitu kan, bintang 5 atau bintang 4 lebih banyak. Tapi kalau ada yang bintang 3 ya nggak apa-apa lah, jangan dihapus, itu introspeksi buat kita gitu. Nah, kalau bisa kita tanya gitu, kita tanya kira-kira apa yang menjadi kendala atau menjadi masalah mereka. Justru review mereka ini harus kita tanggapi dengan bagus. Ya, siapa tahu mereka ada komplain atau ada masukan-masukan buat kita gitu kan. Nah, ini akan menarik sekali kalau kita memberikan respon secara bagus. Artinya kita memperhatikan juga orang yang belum puas dengan pelayanan kita gitu. Nah, oke. Apakah traffic di GMB itu bertambah? Termasuk dari yang searching di Facebook maupun IG, bukan hanya Google Search.
Jadi kalau traffic itu ya, kalau kita share linknya, kita share link dari postingan kita yang di Google My Business, otomatis itu akan menambah traffic kan. Jadi sebagaimana traffic di online pada umumnya, kalau kita share postingan di akun Google My Business kita, itu kita share ke Facebook maupun ke Instagram, maka otomatis itu akan menambah traffic gitu kan. Nah, sehingga kalau kita punya postingan di Google My Business, itu kita share linknya supaya orang mendapatkan traffic gitu ya. Teman-teman boleh lihat deh ya, teman-teman boleh lihat di website saya, coachvianda.com ya, website pribadi saya. Nah, saya tulis deh di kolom chat. Nah, di website saya itu hari ini trafficnya itu sekitar 400 ya, 400 orang per hari. Nah, itu setelah membangun website selama 3 tahun. Ya, 3 tahun itu ya memang pertama nggak banyak ya, pertama 10-20 orang gitu aja. Sebulan dapat 300 orang yang mengunjungi website itu udah seneng banget gitu. Tapi hari ini website saya trafficnya sampai 400-an orang per hari gitu kan. Dari mana aja, saya juga nggak terlalu paham. Nah, kalau sudah website ini sudah jalan, banyak orang yang lihat postingan saya, trafficnya meningkat, otomatis kan peluang orang untuk membeli itu kan semakin besar atau menggunakan jasa saya. Sehingga dari website coachvianda.com ini banyak sekali pengguna jasa itu yang berasal dari luar kota, bahkan dari luar pulau ya, luar provinsi, luar pulau ini banyak banget. Ya alhamdulillah gitu ya. Oke. Teman-teman mau belajar marketingnya, monggo silakan ya. Mau belajar ilmu-ilmu marketing, saya siapkan di website saya itu di coachvianda.com. Di situs bikin link tidak valid, maksudnya saya kurang paham ini untuk Bu Hiliatun Nadiro. Bu Hiliatun mana Bu Hiliatun ini? Kalau mungkin boleh di unmute ya Bu Hiliatun ya. Saya ingin lebih jelas ini. Bikin link tidak valid maksudnya gimana ya? Halo iya Pak, gimana? Ya itu Bu. Di situs bikin link tidak valid maksudnya gimana Bu itu Bu? Mau nyoba bikin, cuma tulisannya link tidak valid gitu. Mau nyoba bikin postingan? Bikin situs. Oh, berarti sudah dia menggunakan nama itu kira-kira. Oh gitu Atau, ya. Ibu mau bikin dengan nama apa itu Bu? Nama usaha. Apa nama usahanya coba? Rak Dinding Blora. Apa? Rak Dinding Blora. Oh, Rak Dinding Blora. Ya. Ibu nulisnya langsung Rak Dinding Blora gitu atau gimana? Iya langsung, nggak ada spasi. Oke, berarti ada kemungkinan link itu nama itu sudah ada yang pakai Bu. Tuh. Oh gitu. Nah, kalau namanya sudah ada yang pakai otomatis kan nggak bisa. Ibu bikin dengan nama yang sama. Silakan Ibu mencoba untuk membuat dengan nama yang berbeda. Mungkin dikasih slash gitu ya. Oke, ya, terima kasih Bu Nadiro, Bu Hiliatun Nadiro. Dari Pak Charles ini ya, apa bedanya posting foto ditambah produk atau tambah penawaran? Nah, otomatis kalau kita menambahkan atau upload foto ditambahkan penawaran itu kan otomatis itu kan berupa penawaran Pak ya. Artinya memang dia akan ada juga di foto kita, tetapi secara spesifik itu akan jadi penawaran. Penawaran itu artinya memang kita menawarkan produk gitu ya. Menawarkan produk atau mungkin kita sedang ada promo atau diskon. Nah, itu seperti itu ada ditambahkan penawaran. Kalau foto biasa itu tambah produk. Jadi nanti akan masuk di section atau di bagian foto produknya, Pak. Nah, kalau foto tentu nanti akan ada
opsi kita akan menambahkan di bagian foto apa, apakah foto eksterior, foto interior, dan berbagai macam kategori lain dari foto yang ada di Google My Business itu. Gitu. Nah, oke, sampai di sini mudah-mudahan semua sudah jelas. Oke, nggak kerasa ya, sesinya lama ini ya. Iya Pak, mau jam Kadang 12. ngobrolin. Tadi kan mau Tadi katanya, kata Pak Ali 1 jam aja, nggak mungkin ini 1 jam. Mungkin nanti bisa. Nggak apa-apa ya. Oke, saya mau share screen sedikit lagi. Mudah-mudahan teman-teman betah ini ya, teman-teman betah ini. Teman-teman betahan semua. Satu lagi saya mau share screen. Nah, ini ya, kalau teman-teman mau ngikutin ini, mau ngikutin berkenan ya untuk ngikutin media sosial saya. Nah, itu nomor WA saya ada di situ. Akun Instagram juga ada, nggak apa-apa ya ini ya, Pak Ali ya, saya share akun media sosial saya. Nah, ada Facebook juga dan ada website. Ada juga akun YouTube tapi belum saya share, belum saya tuliskan di sini. Teman-teman tinggal cari Vianda Juliantoro, nanti website-nya, YouTube-nya akan keluar juga insya Allah ya. Nah, jadi kalau kita ngomong hari ini bagaimana kita mengelola akun-akun online ya. Nah, jadi kalau saya nggak pernah posting, saya nggak pernah jarang-jarang update status, itu namanya kan saya kan ngomong doang gitu ya. Saya nggak punya akun Instagram, saya di websitenya saya jarang posting juga. Itu kan namanya kan saya hanya berteori gitu. Tapi hari ini memang semua yang saya berikan ke teman-teman ini juga hasil praktek saya sendiri. Saya memulai strategi digital marketing ini sejak tahun 2008 ya, insya Allah 2007-2008. Ini sudah mendalami waktu itu sih SEO ya, Search Engine Optimization gitu ya. Jadi memang SEO ini memang sudah mainan dari dulu. Blogging itu juga sudah dari dulu ya. Jadi dulu belum ada Facebook, belum ada Instagram. Itu saya sudah main di website. Ya, blog itu sudah dari dulu ya. Terus kemudian berkembang dengan adanya Facebook, Instagram, media sosial, marketplace, ya e-commerce. Ini ya sebenarnya memang sudah lama gitu ya. Saya mendalami ini sudah lama gitu. Sehingga memang semua based on practice gitu ya. Berbasis praktis, tidak ada sesuatu yang instan. Sekali lagi saya tekankan ke teman-teman bahwa memang digital marketing ini nggak ada sesuatu yang instan kalau buat saya ya. Kita perlu waktu lah. Pelanggan itu nggak ngerasain produk kita, nggak lihat produk kita, nggak megang produk kita, belum kenal kita gitu ya. Untuk customer yang baru itu kan belum kenal kita. Bagaimana mereka mau percaya sama kita kalau kita tidak aktif di media sosial kan gitu kan? Salah satu sumber rekomendasi yang valid itu hari ini ya media online gitu. Orang mau nyari apa-apa ya lewat media online gitu. Siapa kita, siapa apa profil kita gitu ya. Memang hari ini harus kita expose di media online. Itu memang perlu waktu. Nggak bisa hanya sekali 2 kali, setahun sebulan 2 bulan itu nggak bisa gitu. Memang perlu waktu lama. Ya. Jadi kalau teman-teman tidak memulai sekarang untuk berinvestasi di dunia digital marketing, kapan mau panennya? Kan pertanyaannya kan gitu dari saya. Kapan mau panennya? Nah, sehingga itu yang harus menjadi mindset kita semua, bahwa memang digital marketing itu berinvestasi dan panennya itu nggak segera. Ini bukan tanaman bukan padi yang 3 bulan, tapi ini mangga atau durian yang mungkin bertahun-tahun gitu. Oke, itu secara singkat dari saya. Ya, saya mau share satu ini lagi deh, lupa saya. Oke. Saya stop dulu share-nya. Saya tadi mau berikan satu door prize lagi. Buat yang sudah punya, saya punya door prize satu buku lagi buat yang sudah punya website Google My Business. Tadi saya lihat yang paling atas siapa ya? Yang paling atas, sebentar.
Ayo, siapa yang paling atas tadi yang sudah merasa membagikan link Google My Business? Sorry, link website. Websitenya ini ya, Mastina Mahdalena. Coba saya lihat dulu ini. Mangano Store. Nah, ini ya, coba saya share screen teman-teman. Share screen-nya. Nah, ini ya, punyanya siapa tadi? Oke, ini baru bulan Juli 2002 ya, bolehlah. Oke, menarik nih. Oke, dari Denpasar, Bali. Ya. Jadi ini fix ya, Pak Ali ya, boleh dapat door prize dari saya ya. Boleh, boleh Pak. Oke, ini yang pertama kali tadi share apa namanya link untuk website. Padahal dia nggak tahu kalau saya nanti mau memberikan hadiah door prize. Tapi ya karena kita memberikan share duluan untuk share screen share link untuk website, maka boleh saya berikan 2 orang, yang satu dari Ali ya, dari Creanova, satu lagi dari Mangano Store. Oke, ini saya save dulu. Oke, pertanyaan yang terakhir ini ya, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Pensi di Tangsel. Banyak sekali agen jualan akun Google. Nah, dengan beli akun tersebut dan memberikan review, oke, kalau saya sekali lagi ya, saya cenderung untuk melakukan strategi yang organik ya, tidak dengan melakukan cara-cara yang organik. Jadi kalau kita beli akun Google, nah kemudian itu kan namanya kan anorganik ya. Ya, resiko nanti kita akan kena banned ya. Nah, sehingga kalau saya cenderung kita melakukan cara-cara yang organik saja ya, cara organik. Jadi memang itu benar-benar real review dari customer kita gitu. Nah, jadi itu sih kalau saya lebih sering cara-cara organik gitu aja lah. Tidak melakukan cara-cara yang anorganik dengan cara membeli dan segala macam itu. Lalu dari Pak Sumardi, rekomendasi untuk belajar copywriting ya. Bilang aja tuh ke Pak Ali atau ke Pak Gono ya, kapan-kapan kita belajar copywriting bisa. Oke. Insya Allah untuk pelatihan selanjutnya nanti bisa kita usahakan untuk tema itu. Oke. Siap. Oke. Jadi itu ya. Bu Mastina sama Pak Aan tadi ya. Nanti mohon kalau berkenan kontak saya ya supaya pengirimannya tepat. Demikian Pak Ali. Ya. Terima kasih waktunya teman-teman. Semangat belajar. Ya, semangat belajar terus dan jangan lupa berinvestasi untuk digital marketingnya. Demikian dari saya. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Fianda atas pemaparan materinya. Semoga teman-teman semua bisa mendapat pengetahuan dan wawasan yang baru. Dan untuk teman-teman UMKM nanti jangan lab grup WA dulu, nanti kita ada informasi yang lebih lanjut kita informasikan. Nanti insya Allah kita share kontak Bapak Fianda, mau yang japri-japri silahkan, nanti mungkin ada yang belum jelas, mungkin bisa bertanya langsung, sehingga apa yang kita dapatkan ilmunya itu benar-benar bisa kita aplikasikan ke depannya nanti. Mungkin itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mau menyempatkan waktunya pada
pagi menjelang siang ini. Saya sangat apresiasi semua. Terima kasih untuk Pak Fianda yang telah mau menjadi pemateri pada pelatihan kami hari ini. Mungkin itu informasi selanjutnya yang kita kabarkan di grup. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Akan kasih nota satu lagi. Nanti informasinya kita lanjut di grup ya Bu ya. Nanti insya Allah ada mengisi form evaluasi, nanti kita bagikan di grup WA. Dan nanti ada hadiah pulsa. Nah, kita ada seperti biasa.